mengajak orang ke dalam kebaikan itu luar biasa, ya, punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda. Man da'a, barang siapa da'a yang mengajak itu orang ila huda, ke dalam petunjuk, dalam jalan hidayah. Ajak aja, urusan hidayahnya sama Allah. Karena adalah lahu bagi itu orang minal ajri, orang itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Bahasa kita pahala itu, ganjaran itu adalah anugerah, bayaran, upah dari Allah. Karena lahu adalah lahu bagi itu orang yang mau mengajak ke dalam kebaikan, ke dalam jalan petunjuk, mendapatkan pahala mislu ujuri, seperti pahala-pahala. Itu kan jamak, ya, dari ujur, seperti pahala-pahala. Semakin banyak yang kita ajak, semakin banyak yang kita dapatkan soalnya. Seperti pahala-pahala man orang-orang tabi'ahu, orang-orang yang mau mengikuti kepada orang yang mengajaknya. Makin banyak yang kita ajak, makin banyak perolehan pahala atau ganjaran kita. Dan dapat 3, berarti ketika kita ngaji semacam ini seolah-olah langsung kita ngaji 4 kali nilainya. Min gairi ayan kusok, tanpa ya dikurangi, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka yang kita ajak, syai'un, sedikit pun enggak mengurangi pahala mereka. Kalau kita ngajak orang untuk bekerja, nah, biasanya dia dapat gaji, tapi dia sebagai tanda terima kasih nanti ngasih, ngurangin dia sedikit. Kalau ini enggak, ada ngaji kayak begini, ada yang ikut ngaji satu orang saja, kita seolah-olah mendapatkan 2. Jadi orang yang pintar seperti itu tuh, pengen, baru juga disebut Pak Imam. Alhamdulillah. Wa man da'a ila dolalatin, jangan sampai yang kedua nih. Wa man da'a, dan barang siapa da'a yang mengajak itu orang ila dolalatin, ke jalan kesesatan, diajak maksiat, diajak berbuat dosa, diajak nipu, macam-macam dah. Jalan yang menyimpang. Karena adalah alaihi, atas itu orang yang mengajak jalan kesesatan, minal ismi, adalah bagi orang yang mengajak yang mendapatkan dosa, mudarat alaihi, atas orang itu, minal ismi, mendapatkan dosa, mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa tuh, jamak juga tuh. Makin banyak orang yang diajak, makin banyak dosa yang didapatkan. Satu juga jangan kalau bisa, bukan apa, dari satu terberak-pinak, satu kita rekrut, kita ajak orang. Nauzubillah, jangan sampai kita ya ngajak orang ke dalam kesesatan, dia punya teman banyak, itu gara-gara kita awalnya. Nauzubillah. Dan bisa mengajak orang ke dalam kebaikan, ke dalam jalan hidayah. Jangan sampai kita mempengaruhi orang agar mengikuti jalan kesesatan. Jadi seperti dosa-dosa orang yang mengikuti dirinya tuh, min gairi ayan kuso min asamihim, dari tanpa atau dengan tanpa mengurangi, min asamihim, dari dosa-dosa mereka, syai'un, sedikit pun itu dosa mereka tidak dikurangi, jadi bagi 2, enggak.
Wa qala alaihi salam, sabda Nabi alaihi salam, ad-dalu alal khair kafaili, orang yang menjadi petunjuk, menjadi guide, ya, menjadi petunjuk alal khair, atas kebaikan, kafailihi, seperti pelaku kebaikan itu sendiri. Ngajarin orang untuk baca Quran, setiap kali dia baca Quran, kita seolah-olah sedang membaca Al-Quran, ya Allah. Yang paling utama itu kalau kita ngajak untuk menuntut ilmu, kan itu yang luar biasa. Kafailihi, seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Faman ja'ala du'a ilal khair da'bahu, maka barang siapa yang menjadikan mengajak, di sini maksudnya mengajak ilal khair, kepada kebaikan, da'bahu, menjadi kebiasaannya, menjadi kelakuannya. Pokoknya menjadi kebiasaan dia selalu mengajak orang ke dalam kebaikan. Wasublahu, menjadi aktivitasnya. Jadi para pendai, kalau namanya dai itu dai simpakil, menjadi mendarah daging, itu terus saja mengajak orang. Bukan dai cuma ceramah doang, bukan. Orang-orang di luar Islam aktif banget tuh, luar biasa, pedalaman, jadi misionaris. Misionaris maksudnya para pendai kekafirannya tuh. Udah jadi kebiasaan, menjadi perilakunya, menjadi aktivitasnya. Bahkan akhoja, maka sungguh ia telah mengambil bihadin wabirin, dengan bagian yang sangat sempurna. Dari mirasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari warisan Rasulullah. Ketika seorang menjadi pendakwah, benar-benar pendai ini, ya, dia berusaha bagaimana caranya berdakwah, mengajak orang yang belum Islam jadi Islam, yang sudah Islam mau memperdalam ilmu-ilmu. Ia telah mengambil bagian yang sempurna dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasaro, dan ia telah berjalan ala sabilihi, atas jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengikuti jalannya Rasul. Alatikola, yang telah berfirman Allah Ta'ala pihak tentangnya. Kul, katakanlah. Nabi saat itu ditobjak pada Nabi, katakanlah olehmu, sampaikan olehmu, hadihi sabili, inilah jalanku. Nabi diperintahkan oleh Allah menyampaikan, inilah jalanku, yakni jalan dakwah, senantiasa mengajak orang, udah menjadi perilakunya, menjadi kebiasaannya, udah menjadi aktivitas Nabi. Inilah jalanku, ad'u ilallah, aku senantiasa mengajak ilallah, ke jalan Allah, ala basiratin, di atas sebetulnya basirah itu mana waspada, itu artinya dengan hujah. Kita kalau ngajak orang, ya apalagi dakwah kepada non muslim, ya tentu saja dengan ilmu, kita siapkan ilmunya. Jadi anak wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan terus.
Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah ada aku ini minal musyrikin, tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Falam yakun subluhu alaihi salam bi jami'i awqatihi ghairu dakwah, maka ketika malam yakun, maka tidak terbukti, maka tidaklah ada subluhu, aktivitas Rasul, kesibukan, aktivitas Rasul alaihissalam, Nabi kita, bijami awqati, pada keseluruhan waktu-waktunya, gairah dakwah, selain ngajak ilallah. Rasul tiap waktunya, bahkan kita ngajak orang ya sekali dua kali enggak, ya udahlah, nggak bakalan dijak-ajak lagi ya. Kalau kita sejadi sekalipun nggak pernah ngajak, rugi kalau nggak pernah ngajak orang. Kalau kawan dekat, teman dekat, dia bermasalah di akhirat ya, mereka akan marah tuh. Ya Tuhan, dah dia dekat dengan saya, akrab dengan saya, tapi sama sekali tidak pernah ngajak saya. Rasul sepanjang waktunya terus saja. Bayangkan dakwah kepada Abu Jahal yang jelas-jelas memusuhi Rasul ya, sering mengancam Rasul, melakukan hal-hal yang jolim terhadap Rasul, tapi 1000 kali itu datang itu ke rumahnya tuh oleh Rasul. Jelas-jelas itu bencinya sama Rasul, tapi terus. Nah, Rasul itu aktivitasnya semacam itu setiap waktunya. Bikaulihi, dengan ucapannya, wafi'lihi, dan perbuatan, bukan ngomong doang, tapi dengan perbuatannya. Jadi ada dengan ucapan, ada dengan aksi langsung. Walijalika, oleh karena itulah ba'asahu, mengutus kepada Rasul Allah mengutus Rasul untuk itu memang ya, untuk berdakwah, mengajak orang baik dengan ucapan dan perbuatan di jalan Allah. Wa bijalika, dan dengan itu amarahu, Allah memerintahkan para Rasul, perintahkan Rasul, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan, innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'abud. Innama umirtu, itu hanya saja, ada waktu hasr ya. Umirtu, aku diperintahkan, an a'budallah, itu agar aku senantiasa ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau ibadah hanya kepada Allah, berarti wala usyrika bihi ilaihi, dan aku tidak menyekutukan bihi, terhadap Allah. Ibadah hanya kepada Allah, tidak dibarengi dengan yang lain, murni hanya kepada Allah. Dan aku tidak menyekutukan Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah, ad'u ya, aku mengajak semata-mata karena Allah, kepada jalan Allah. Wa ilaihi, hanya kepada Allah. Wa ilaihi, kepada Allah, ma'apun, tempat kembali, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Kita yang pernah diajak orang, kita yang mengajak orang, yang diajak, semuanya akan kembali. Nabi pun kembali kepada Allah.
Nah, lihat sini, Pak akrabun nasi min Rasulillah. Orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang paling dekat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulahum, paling utama, orang paling dekat dan paling utama dari Rasulullah. Wallahu bihi, paling utama bihi, dengan Rasulullah. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ahrasuhum ala hajal amri, orang yang paling semangat, paling haris itu kan artinya paling tamak, paling semangat ala hajal amri, atas perkara ini, yakni dakwah ngajak orang kepada kebaikan. Jadi kalau pengen dekat kepada Rasul, ini mau mengajak ke jalan kebaikan, ke jalan petunjuk. Karena Rasul sepanjang waktunya seperti itu, dan para sahabat pun demikian. Generasi berikutnya tabiin begitu. Kalau pengen dekat dengan Rasul ini, jadi orang yang paling dekat, orang yang paling utama dengan Rasulullah, baik di dunia, kalau sudah dekat dengan Rasulullah di dunia, bisa jadi menjadi para wali, bisa jadi sering mimpi ketemu Rasulullah, dan paling utama di dunia dan apalagi nanti di akhirat. Min ahrasuhum ala hajal amri, orang yang paling perhatian, paling peduli, paling semangat ala hajal amri, atas perkara ini. Mau ngajak orang, mau berdakwah. Masalah urusan dia ikut, urusan enggak, itu kita serahkan kepada Allah. Waksaruhum suglan bihi, yang paling manusia yang paling banyak menyibukkan diri dengan dakwah, dengan mengajak. Sesuai kemampuan kita aja ngajaknya. Ya, terutama keluarga kita terlebih dahulu, ya. Wa'atammuhum, dan manusia paling sempurna duhulan fihi, masuk kepada perkara ini, dakwah. Nah, ini yang aku maksudkan bihi dengan amar tadi, ad-da'wata ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Al-mufassari, yang ditafsirkan maksud mengajak kepada kebaikan adalah bil imani wa ta'ati. Jadi yang dimaksudkan dengan mengajak kepada kebaikan, mengajak orang itu beriman. Yang belum beriman, yang masih kafir, ajak agar mereka beriman. Wa ta'ati, yang belum taat, ada yang sudah masuk Islam tapi belum taat, ajak agar mereka taat, bukan sekedar Islam. Di ilal khair itu maknanya diajak kepada keimanan, diajak kepada ketaatan. Wa nahya an, dan juga melarang an bidaihima, dari kebalikan keduanya. Jadi mencegah agar orang keluar dari Islam, mencegah agar mereka terjerumus ke dalam kekafiran dan juga ketidaktaatan. Al-lajainihuma, yang keduanya itu adalah al-kufru, tuh kebalikannya kufur, dan kita mesti berusaha mengajak orang agar iman. Kebalikannya berarti kufur. Ngajak taat, kebalikannya berarti maksiat, wal maksiatu.
Wa qalu ta'ala firman Allah ta'ala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa yanhauna mereka senantiasa wa ya'muruna mereka senantiasa memerintahkan atau mengajak bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan, wa yanhauna dan juga menegah melarang. Mereka melarang anil munkari dari kemunkaran, balikan dari ma'ruf adalah munkar, balikan dari hak adalah batil atau batal. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah mereka adalah al muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, yang pasti beruntung, pasti berbahagia. Tual falahu wa al fauzu. Al falah itu adalah al fauzu, orang yang mendapat kemenangan, orang yang mendapatkan kesuksesan. Keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesannya adalah bisa'adatid dunya wal akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini yang kita cari kan. Sa'adatul darain, bahagia di dua negeri, dunia dan akhirat. Cari. Wal amru bil ma'ruf, dan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, wa nahyu dan juga melarang anil munkari, mencegah orang dari perbuatan yang munkar, min a'jami sya'airid dini, bagian dari syiar-syiar agama yang paling agung itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan dari syiar-syiar agama yang paling agung, paling besar. Wa aqwa da'imil islami, dan juga pondasi-pondasi tiang-tiang terkuat, pondasi-pondasi keislaman, tiang keislaman yang paling kokoh itu telah banyak yang mengajak kepada kebaikan. Ini mengokohkan, menguatkan pondasi-pondasi Islam. Hanya banyak di tempat-tempat tertentu yang runtuh karena nggak ada yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari perbuatan munkar. Daerah yang tadinya muslim kemudian tergerus, terkikis karena yang ngajak kepada munkar lebih kencang lagi dari tetangga sebelah, artinya yang berbeda dengan kita. Cianjur ada tuh satu daerahnya daerah non muslim, tadinya muslim karena di situ nggak ada ya kiainya, nggak ada ulamanya, ada orang-orang luar yang masuk. Kalau daerah Sunda biasa kuat dalam keislaman. Wa hammil wajaibi, dan tugas-tugas terpenting lah alal muslimin. Jadi tugas utama, tugas paling penting atas orang yang mengaku dirinya muslim itu paling enggak, yang capek seumur-umur enggak pernah ya amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada kontribusinya terhadap Islam. Wa bihima, dan dengan amar ma'ruf nahi munkar tadi, qawamul amri, tegaknya agama, maksudnya tegaknya perkara, wasolahu sa'ni, dan juga beresnya as-sa'ni, keadaan kuli seluruhnya. Wa bi'ihmaliha, dan dengan mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, tata'at tolal hukum,
suku. Jadi terlantar tuh. Terlantar apalah. Kalau tadi menjadi tegak, menjadi runtuh. Kebenaran menjadi runtuh karena nggak ada yang mau. Lihat aja di kampung kita berapa persen sih orang yang beragama Islam tapi mau memperdalam Islam? Nggak ada, kayak 30% juga nggak ada. Orang Islam aja nggak peduli. Ya. Mau Islam hancur, mau runtuh, ya berusaha bagaimana caranya. Dan dia juga tadi ikut menjadi bagian, mengambil bagian dari dakwah. Ya, paling kayak itu tadi, ngajak orang, bawa orang. Wa tata'addal hudud, yang jadi melewati al-hudud, batasan-batasan. Wa yufa'al haq, jadi menyembunyikan kebenaran, bukan menampakkan tapi menyembunyikan kebenaran. Tuh, kalau nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar atau sedikit saja, jadi kebenaran akan terpendam, tergerus. Yang ada apa? Wa yajharul batil, yang tampak, yang marak, yang semarak, yang ramai adalah kebatilan di mana-mana. Wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in, artinya ma'ruf itu adalah ibarat ungkapan kata an kulli syai'in, atas segala sesuatu amarallahu bi fa'lihi, yang Allah perintahkan untuk mengerjakannya. Di apapun yang Allah perintahkan untuk dikerjakan namanya ma'ruf. Sholat ma'ruf, puasa ma'ruf, kita kumpul silaturahmi, menuntut ilmu ma'ruf. Apapun yang Allah perintahkan namanya al-ma'ruf. Wa haba min ibadihi, dan yang paling Allah cintai min ibadihi, dari hamba-hambanya, hamba yang paling Allah cintai, waduh luar biasa kalau kita mendapatkan ini, jadi hamba yang paling Allah cintai. Al-qiyama bihi, orang yang menjalankan ma'ruf tadi, orang yang menjalankan dengannya, menjalankan yang ma'ruf, menegakkan yang ma'ruf, makin tegak, makin kokoh, karena banyak yang mau berdakwah tadi, mengajak orang. Wal munkar, yang dimaksud dengan munkar itu apa sih? Tadi ma'ruf. Ma'ruf adalah istilah, ungkapan, kata. Dari segala sesuatu apapun pokoknya yang Allah perintahkan namanya ma'ruf. Lalu munkar apa? Kullu syai'in karihallahu fi'lahu, segala sesuatu apapun, maksudnya segala sesuatu kariha, yang membenci Allah fi'lahu, apapun yang Allah benci untuk dilakukan, Allah nggak ridho dilakukan, namanya munkar. Apapun pokoknya. Berbohong, Allah nggak suka terhadap orang yang berbohong, itu munkar. Apalagi yang lebih dari itu, ada kelasnya kelas menipu, lebih dari itu ya berzina, berjudi, dia mau macam-macam, itu namanya munkar. Jadi munkar adalah segala sesuatu yang Allah nggak suka. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Wahaba min ibadihi tarkahu, wahaba, dan yang paling Allah cintai dari hamba-hambanya adalah tarkahu, agar meninggalkan apa yang Allah tidak suka tadi.
tinggalkan. Makin ditinggalkan berarti makin dekat kepada Allah. Makin ditinggalkan itu perbuatan munkar, dihilangkan dari dirinya, makin dekat. Kalau perbuatan ma'ruf makin dikerjakan, makin dekat, makin dicintai oleh Allah. Wal qiyamu menegakkan bijalika hal itu, ini maksud aku, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, maksud aku adalah menegakkan al-amra wa nahya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, la budda minhu, tidak boleh tidak mesti. La budda, tidak boleh tidak, artinya mesti kudu. Minhu, dari semua itu. Wala rusota, enggak ada ruso. Enggak ada dispensasi. Fitarkihi, di dalam meninggalkannya. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, ini dasarnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Man ra'a, barang siapa ra'a, melihat minkum, di antara kalian, pokoknya siapapun lah yang melihat apa, munkaron, tadi perbuatan munkar, segala hal-hal yang Allah enggak ridho, Allah benci. Barang siapa melihat kemunkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah ia merubahnya akan kemunkaran itu biadihi, dengan tangannya. Bagaimana agar kemunkaran itu tidak ada, hilang? Rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini yang punya kuasa, ya, tanggung jawabnya gede sebetulnya. Entah itu lurah, entah itu RW, RT, waduh. Yang punya kuasa dengan tangan, punya kekuatan, dia punya power. Kita mah cengeng pasti, nggak mungkin. Ada orang mabok, ada orang lagi macam-macam di jalan, tergalak, buru-buru, ya, biarin dia sama dia, bodo amat lah. Kayaknya nomor satu sih kita agak kuat, cengeng rata-rata kita. Fa'ilam yastati, maka kalau nggak mampu tadi dengan kekuatan, bilisanihi, dengan lisannya ditegur. Orang kumpul-kumpul pada berjudi, pada mabok, tegur. Secara nahi munkarnya tegur, nasihatin. Fa'ilam yastati, ternyata negur aja nggak mampu dia, nggak sanggup. Fabi qalbihi, maka dengan hatinya jadi ada keinginan di Allah, bagaimana ini, ya, benci, nggak suka, dengan hatinya lah, bukan malah temenin. Ini kadang-kadang tentang udah akrab sama dia, tentang sering dikasih sama dia, ditemenin. Itu dengan hati, ya, karena tidak punya kekuatan tadi, dengan tangan dia nggak mampu, dengan lisan nggak mampu juga. Dengan hati, babi qalbi wajalika, yang demikian itu dengan hati saja, cuma benci doang, nggak suka. Wajalika, yang demikian itu ada aful iman, selemah-lemah iman. Nah, jadi kita bisa mengukur keimanan kita dari situ. Berarti Allah, iman saya masih sangat lemah banget. Lemah. Berarti kalau imannya lemah, ada tanda-tanda rada-rada suka nih, ya. Melakukan pembiaran, tidak menegur. Ini rata-rata kita. Kalau ikut bareng malah kumpul gitu. Orang lagi pada main judi, temenin. Ini bukan selemah-lemah iman, ada. Sama sama dia, berserikat, bersekutu sama dia. Wa fi riwayatin ukhra laisa waro ajalika, yakni hal inkar bil qalbi minal iman misqalu jarratin. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, laisa waro ajalika, tidak ada selain itu,
yakni al-inkaru bil qalbi, mengingkari dengan hati, minal iman, berarti tidak ada iman. Jadi kalau hatinya saja tidak bisa mengingkari, nggak ada iman. Misqalu jarotin tuh, sebesar jaroh pun, seberat jaroh itu benda terkecil, berarti sama sekali nggak ada. Kalau benci aja nggak ada imannya di hatinya. Orang kalau ada iman pasti ada gerakan, makin besar tadi ya, perbuatan dengan teguran. Kalau nggak ada sama sekali benci, ya nggak ada berarti imannya, nggak hidup. Qala alaihi salatu wassalam laisa minna malam yarham sagirona wa yuqir kabirona, dari situ aja dah. Wa qala as-salatu wa qala alaihi salatu wassalam Allah. Ya jamaah Al-Fatihahnya ya buat Kiai Haji Jahrul Basim bin Kiai Haji Muhammad Bakri yang kemarin telah berpulang ke rahmatullah ya. Saat ini masih ada di rumah yang belum dikuburkan. Insya Allah ntar pakai jam 9. Malam saya sudah takjiah sampai jam 10 lewat kan kalau di sana. Fatihahnya mudah-mudahan beliau Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosa dan salahnya, memberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada haji ini ala kalimatin shalihah wa hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Jahrul Basim bin Haji Muhammad Bakri. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.